wacana yang saya sampaikan dalam hal menghadapi saudari Indah Wayu Widiawati dan laporan di Polres Pati, tentunya saya mengikuti irama waktu, Pak. Karena selama ini keterangan yang disampaikan Polres Pati itu sepihak, hanya mendengarkan keterangan dari sono, Pak. Tidak atau belum tuntas mendengarkan keterangan dari saya. Keterangan dari saya ini sebagai tambahan bahwa Polres Pati ya terlalu tergesa-gesa membuat keputusan seolah-olah saya yang bersalah. Ya, Pak. Bersalah melakukan tindakan kekerasan, pemukulan dan lain sebagainya. Jangan seperti itu, Pak. Kita ini juga punya SOP sendiri di dalam mendidik keluarga. Itu hal yang tidak mungkin karena saya sangat menghargai dan sangat menghormati daripada mertua saya, Bapak Jamari. Makanya itu saya selalu menahan diri atas kenakalan-kenakalan dan aksi kriminal, baik itu penipuan, perampokan, pencopetan, dan kebohongan yang dilakukan anaknya itu saya tutup-tutupi. Karena saya hanya ingin mempertahankan lembaga perkawinan saya. Bahwa dengan terjadinya persekusi, eksekusi, dan penculikan yang terjadi di Jalan Mojolawaran Gabus itu, saya sendiri prihatin. Dalam hati saya prihatin. Saya pengen membina dan mendidik anak dan istri saya sama dengan dia yang seolah-olah bertanggung jawab seperti itu. Karena apa? Dengan serangkaian kejadian terjadi persekusi, eksekusi di wilayah Gabus tersebut, saya yang tentunya sebagai korban menyerahkan sepenuhnya penelitian kepada Polsek Gabus. Namun sampai dengan saat ini Polsek Gabus tidak memberikan keterangan yang jelas dan memadai yang memuaskan daripada keadilan. Bahwa dengan hilangnya saudari WW dari Mojolawaran Gabus tahun 2011, lalu 2018 tahu-tahu kok diketahui berada di wilayah Gabus lagi, maka disinyalir kuat ada orang dalam atau orang di Gabus yang diduga melindungi tersangka tersebut dengan memberi tumpangan tempat. Maka para pemilik tempat seharusnya juga diteliti, ditanyai tentang keberadaan sebelumnya. Selanjutnya menindaklanjuti kejahatan lain yang diduga dilakukan oleh tersangka agar supaya Polsek Gabus segera berkoordinasi dengan Polsek Winong, Polsek Tambak Romo Kayan dan Sukolilo, di mana selama 7 tahun berjalan sepak terjang persembuhan dan operasional persembunyian tersangka yaitu IWW berada di wilayah tersebut, yaitu guna untuk menyembunyikan hasil-hasil kejahatannya yaitu penggelapan dan penipuannya, melarikan aset-aset korban, surat-surat berharga dan talon maupun kwitansi maupun saham, sertifikat, BPKB milik korban yang atau korban-korban lainnya di wilayah Winong. Jadi menghilangkan jejak di Winong mungkin Pak, di Winong korbannya juga sangat banyak. Bahwa atas dugaan tersebut kami mensinyalir Bapak Jayu Setianto, Bapak Muhammad Sutopo lalai atau mungkin mengetahui dalam rangka menutupi kelakuan perkara pidana persekusi, yaitu menghalang-halangi saya sebagai orang tua bertemu dengan anak saya dan saya sebagai suami menemui istrinya. Jadi urusan kriminal pidana urusan lain, karena itu ditanggung oleh perbuatannya masing-masing. Sedangkan upaya penguasaan anak istri orang lain yang secara berlebih-lebihan oleh instansi dengan tidak membawa kabar, membantu memberi keterangan, menyembunyikan, menyekap, menahan dan menyekap ya, yang dijangkau diketahui ini termasuk rekayasa. Bahwa bukti pendukung sangat lengkap kami sudah sampaikan, yaitu keberadaan pertama menurut keterangan yang belum saya cek adalah di rumah Sri Tomo Tambak Romo. Maka kami menyimpulkan
Bambang Permadilah biang kerok utama atau aktor ketiga atau keempat yang diduga menyetir atau merekayasa kasus persekusi tersebut dalam rangka untuk mengkriminalisasi saya. Bambang Permadi yang menculik dan mempersekusi istri saya dan anak saya untuk selanjutnya saya ditangkap dengan alasan KDRT, Fider atau lain sebagainya berdasarkan pesanan Bambang Permadi CS. Dan itu sudah sampaikan kepada Propam Mabes Polri, disampaikan ke Polresta Pati. Hanya saja keterangan yang terjelas di Propam belum diberikan kepada saya. Atas kelakuan demi kelakuan perbuatan oknum polisi itu dikuatkan teman-temannya sendiri di dalam kepolisian, yaitu Mas M, Mas J, Mas T, dan banyak sekali. Dan ditambah wartawan lokal bahwa Bambang Permadi sering melakukan indisipliner, terutama dalam menculik perempuan-perempuan dan anak guna meminta tebusan kepada suaminya. Dan banyak sekali yang diperas oleh Bambang Permadi, mulai dari sopir, masyarakat, dan lain sebagainya, dengan menakut-nakuti akan memperkarakan polisi. Dan korbannya satu adalah saya. Jadi siapapun, sekalipun itu oknum polisi yang melanggar hukum, indisipliner harus ditindak secara tegas. Kami mohon Polresta Pati memberikan aplaus dan penghargaan kepada para pihak yang memberi keterangan atas kejadian penculikan persekusi di wilayah hukum jajaran Polres Pati, dan kepada masyarakat untuk dihentikan. Ini termasuk premanisme dan lain sebagainya, sehingga profesionalisme Polri dapat dipertanggungjawabkan. Maka dalam hal ini mohon Polres Pati meneliti para pemimpin-pemimpin di Dinas Pendidikan Tambak Romo, Jawa Tengah, agar supremasi hukum di Indonesia dapat ditegakkan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama semua pihak kami sampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.